Jangan pernah sekalipun dirimu berlindung di balik kesaksian. Jangan pernah sekalipun dirimu berlindung di balik ragu. Maka leparkan sayapmu dan terbanglah. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari tanahku yang ku cintai. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Muhammad Musta'in Nasoha SH MHMA selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan hidayahnya di yaumul kiamat nanti. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hanifah Widayanti, NIM 223111073 dari kelas PAI 1B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dalil-dalil cinta tanah air. Pertama, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjauhi segala larangan Allah dan melaksanakan segala perintahnya. Mencintai tanah air adalah hal yang sifatnya alami pada diri manusia. Karena sifatnya yang alamiah melekat pada diri manusia, maka hal tersebut tidak dilarang oleh agama Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran atau nilai-nilainya. Meskipun cinta tanah air bersifat alamiah, bukan berarti Islam tidak mengaturnya. Islam sebagai agama yang sempurna bagi kehidupan manusia mengatur fitrah manusia dalam mencintai tanah airnya, agar menjadi manusia yang dapat berperan secara maksimal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memiliki keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Islam mengajarkan bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman. Tanah air kita adalah Indonesia. Mencintai Indonesia adalah bagian dari iman. Kiai Muhammad Said dalam kitab Ad-Difa'ani Al-Watan min Ahami Al-Wajibati ala kulli wahidin mina dalam halaman 3 menjelaskan bahwa umat Islam wajib menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memupuk persaudaraan dan persatuan di kalangan muhajirin, antara kalangan muhajirin dan ansor, serta mengakomodasi kepentingan umat Islam, umat Yahudi dan orang-orang musyrik. Mencintai tanah air merupakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mencintai Mekah dan Madinah karena dua tempat mulia tersebut merupakan tanah air beliau. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman karena tanah air merupakan sarana primer untuk melaksanakan perintah agama. Tanpa tanah air, seseorang akan menjadi tunawisma. Tanpa tanah air, agama seseorang
dan tanpa tanah air seseorang akan menjadi terhina. Syekh Muhammad Ali dalam kitab Dalilul Falihin halaman 37 mengatakan, hubbul watan minal iman, yang artinya cinta tanah air bagian dari iman. Terkait anjuran untuk mencintai tanah air, Nabi memberikan sebuah contoh teladan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari juz 3 halaman 23, yang artinya, ketika Rasulullah hendak datang dari bepergian, beliau mempercepat jalannya kendaraan yang ditunggangi setelah melihat dinding kota Madinah. Bahkan beliau sampai menggerak-gerakkan binatang yang dikendarainya tersebut. Semua itu dilakukan sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap tanah airnya. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari juz 3 halaman 705 menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan keutamaan Madinah dan dianjurkannya dalam mencintai tanah air serta merindukannya. Dalam konteks Indonesia, menjaga kemerdekaan Republik Indonesia, menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga NKRI, dan menjaga Undang-Undang 1945 adalah bagian dari iman dan agama. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini? Kaum muslimin semuanya, Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti sebagaimana dikutip Muhammad Said dalam kitab Al-Difa'ani Al-Watan min Ahami Al-Wajibati ala kulli wahidin minna dalam halaman 24-25 mengatakan bahwa Al-Quran telah memposisikan umat Islam dalam posisi yang merdeka, mulia, terhormat, maju, dan mandiri. Ketika umat Islam dalam posisi terbelakang, miskin, atau dalam kondisi yang mundur, lebih disebabkan oleh kecerobohan umat Islam sendiri, yaitu meninggalkan kewajiban dalam mengelola kehidupan duniawi. Imam An-Nawawi mengatakan dalam pendahuluan kitab Al-Majmu', wajib bagi umat Islam untuk bekerja, mandiri, dan produktif dalam segala kebutuhan, walaupun hanya memproduksi sebuah jarum maupun garam. Umat Islam tidak boleh tergantung pada umat lain, sebab tolak ukur kekuatan umat Islam tergantung terhadap kemandiriannya dalam mencukupi kebutuhan. Untuk mengisi kemerdekaan dan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, maju, dan berdaulat, setiap warga memperjuangkan bangsa sesuai profesi masing-masing. Jika menjadi pejabat, jadilah pejabat yang baik, amanah, jujur, dan tidak korupsi. Jika menjadi pendidik, jadilah pendidik yang baik, produktif dalam karya ilmiah, jujur, dan mengabdi di masyarakat. Jika menjadi pelajar, jadilah pelajar yang rajin menuntut ilmu di bidang masing-masing. Karena ilmu kelak dibutuhkan oleh bangsa dan umat. Secara umum, jadilah warga negara yang selalu berusaha berbuat baik dalam segala kondisi, tempat, dan berperilaku baik dengan akhlak yang mulia. Berusaha untuk berbudi pekerti luhur, menjaga moral, dan membangun kecintaan terhadap tanah air dengan jalan yang baik. Kaum muslimin semuanya, mengapa tanah air Indonesia tercinta ini kita harus perlu mencintainya? Karena hanya dengan kondisi bangsa dan negara yang aman dan stabil, umat muslim bisa beribadah dengan nyaman, beramal dengan baik, dan dapat beristirahat dengan nyenyak. Bayangkan saudara kita yang dilanda peperangan seperti di Suriah, Afghanistan, Irak, dan Libya. Mereka tidak pernah nyaman dan enak seperti kita. Atsar Khalifah Umar bin Khattab sebagaimana dikutip Syekh Ismail Haqi dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan juz 6 halaman 442 menyatakan yang artinya, seandainya tidak ada cinta tanah air, hancurlah negara yang terpuruk
Dengan cinta tanah air, negara akan berjaya. Dengan kecintaan terhadap tanah air, setiap orang memiliki keinginan untuk menjadikan tanah airnya maju, aman, dan damai. Dengan cinta tanah air, seseorang tidak menginginkan bangsanya hancur, terpecah belah, penuh konflik, dan saling bermusuhan. Semoga Republik Indonesia menjadi negara yang maju, aman, damai, sejahtera, dicintai rakyatnya, dan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil Karim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.